Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi, kembali berjumpa dengan saya Aziza dalam acara podcast Kemangi untuk menemani Anda menanti saat-saat berbuka puasa di Ramadan 1444 Hijriah. Kali ini sahabat, kita sudah bersama dengan narasumber yang keren, bertalenta dan luar biasa. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala KUA Revitalisasi di Kecamatan Banyuwangi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Syakur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat, luar Alhamdulillah. biasa. Demikian juga dengan sahabat podcast Kemangi dimanapun berada yang sedang menyimak acara ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berkelimpahan kebaikan dan mendapatkan keberkahan dari Ramadan tahun ini. Baik, sahabat Kemangi, kita akan segera berbincang-bincang dengan narasumber kali ini selama 20 menit ke depan. Dan tema kita masih seputar Ramadan, tapi khusus tentang tips-tips ya Bapak, atau mungkin kejadian-kejadian unik yang kita dapati di bulan Ramadan. Karena barangkali karena Ramadan ini adalah hanya satu kali dalam lingkaran 12 bulan ya Bapak. Jadi kita yang melaksanakan ibadah Ramadan tuh kadang lupa ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang khusus ini yang mau saya sampaikan ini, seperti itu ya Bapak. Ya. Pertama, sebagai emak-emak nih, saya sekalian curhat gitu ya. Sebagai emak-emak, kita punya tugas untuk menyiapkan menu berbuka puasa. Atau mungkin untuk kita yang suka ngelapak ya, suka jualan kue-kue lebaran, pasti membuatnya adalah di siang hari saat berbuka, termasuk ketika harus menyajikan takjil ya, menu-menu bertakjil seperti itu juga di siang hari. Terkadang kita lupa Pak kalau sedang puasa, sehingga saat ingin tahu gimana sih rasa kolaknya ini udah bener-bener manis apa belum gitu kan, gimana ini rasa es puternya apa sudah pas atau justru keasinan. Berarti kan butuh untuk mencoba seperti itu ya Pak. Gimana nih status hukumnya ketika kita mencicipi makanan di saat puasa? Ya, baik. Terima kasih. Ini memang rutinitas ya, yang namanya memasak pasti mak-mak pasti mencicipi. Iya, betul sekali. Atau kadang tanpa mencicipi, sebetulnya kadang mak-mak itu, apalagi para chef yang profesional itu sudah tahu. Pakai feeling. Pakai feeling tanpa dicicipi sudah tahu. Cuma kan ini pada momen yang lain. Artinya seseorang chef maupun ketika seorang ibu, mak-mak ingin menyajikan hidangan yang sempurna, atau bagi pelapak takjil yang ingin menjual dagangannya, ini kan tidak sembarang. Artinya ketika dijual itu biar nanti ada yang datang lagi. Kenapa? Karena sesuai dengan selera dan harapan pembeli. Atau ketika mak-mak ketika dihidangkan untuk keluarga, ini juga mendapatkan cita rasa yang sesuai sebagaimana pada biasanya. Maka karena kekhawatiran itu akhirnya mak-mak kita pasti akan terbersit untuk melakukan incip-incip ya, incip-incip makanan, incip-incip masakan, biar terasa ini kurang garam, ini sudah digarami apa belum, khawatir ya, jangan keliru masukkan gula tapi ternyata garam. Itu persoalannya, apalagi nanti konsumsinya untuk dijual, wah itu jadi persoalan untuk para pembeli nantinya. Maka bagi mereka yang memang ada hajat untuk itu semuanya dengan tujuan-tujuan yang seperti itu diperbolehkan. Ingat kita harus ingat kepada batalnya puasa. Yang membatalkan puasa itu kan masuknya sesuatu masuk ke jauh kita ya, melalui mulut, kan salah satunya. Asal yang namanya incip-incip itu sekedarnya, misalkan ngincip-ngincip 1 sendok misalkan, itu bukan incip-incip. Indra perasa itu kan ada di sini, di lidah, di ujungnya, di lidah, di ujung. Bukan kemudian ngincip misalkan kolak, misalkan ngambil satu, maksudnya biar mantap gitu. Ngambil
yang diperbolehkan itu adalah incip-incip yang sekitar bisa dirasa di indera perasa kita. Iya. Itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan lebih dari itu nanti hukumnya bisa makruh, bahkan bisa batal jika kemudian Disengaja. tertelan. Tertelan, Makanya ya. sebagai fungsi untuk supaya tidak sampai ada, kan otomatis ya, misalkan ketika kita ada rasa manis nilai pakai sendok serup, Iya. itu kan otomatis khawatir. Tertelan. Iya, itu kan otomatis manusia unsur dari dalam tubuh kita. Kecuali kalau incip-incip, kemudian langsung Iya. dikeluarkan lagi. Iya, dikeluarkan. Tapi prinsipnya tetap tidak boleh ditelan. Tidak boleh ditelan. Ya, Jadi kalau hanya ditelan, di bagian lidah sekedarnya aja ya, di Pak? ujung rasa itu diperbolehkan dan tidak makruh. Dan tidak makruh. Jadi secara pensyariatan ini boleh dilakukan ya. Boleh. Untuk emak-emak yang sedang menikmati podcast kita kali ini, mohon untuk dicatat dan diingat-ingat ya. Boleh kita mencicipi makanan atau minuman yang sedang kita masak untuk keluarga atau mungkin untuk dijual tadi ya Bapak. Iya. Dengan kondisi sadar ini ya Pak ya. Iya, Kita sadar. bukan karena tidak sengaja ya. Iya, dengan Memang sengaja. betul-betul. Iya. Apalagi kemudian barangnya, misalkan para pelapak, barang dagangannya banyak, tentu banyak yang diincipi. Nah seperti itu. Nah ini gimana nih Pak? Kalau sekedar nggak jadi soal. Oh nggak jadi soal Nggak jadi ya. soal. Boleh. Asal pada prinsip incip-incip. Oh gitu. Ini yang harus di bold begitu ya, harus ditebalkan ya. Persoalannya Iya. incip-incip. Jadi cuman secuil, cuman seperipit gitu ya. Ya, Tidak. Nah, langsung kemudian apa kalau bahasa Banyunya dilepeh begitu ya Pak ya? Dilepeh. Perlu sambil berkumur-kumur atau gimana untuk membersihkan sisa-sisanya gitu Pak? Kalau misalkan begitu diludahkan 1, 2, 3 kali sudah dirasa ya sudah hilang ya nggak ada persoalan, nggak harus kumur-kumur. Nggak harus ya? Nggak harus kumur-kumur. Oh seperti itu ya. Jadi emak-emak terutama ya yang ada di rumah yang sedang menikmati tayangan podcast kita ya, sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, ini adalah sebuah jawaban yang harus kita kantongi bersama sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran kalau kita sedang masak. Butuh incip-incip, butuh tahu rasanya, boleh asal sekedarnya ya. Sesudah lidah ini merasakan bagaimana jenis rasanya, segera dikeluarkan. Begitu ya Bapak? Iya, begitu. Baik, mudah-mudahan tapi catatannya gini, iya, bagaimana? bagi mereka yang dia punya hajat untuk itu, seorang ibu, seorang mama. Kalau misalkan kalau cukup dengan feeling, saya misalkan orang melihat istri saya masak, kita nggak ada hajat untuk itu kan? Oh, itu ikut-ikut mencicipi nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh, makruh hukumnya. Oh, gitu. Iya, jangan-jangan penasaran juga gitu ya. Ingin memastikan rasanya. Iya. Baik, itu adalah salah satu hal yang sering terjadi gitu ya, terutama di momen-momen Ramadan yang saya tadi sempat sebutkan. Mungkin karena ini hanya 1 kali dalam 1 tahun, sehingga kalaupun di tahun sebelumnya sudah ingat gitu kan, oh iya ini boleh, yang seperti ini catatan-catatan pentingnya. Tapi ternyata begitu hadir di Ramadan yang berikutnya lupa lagi gitu ya. Jadi rutinitas yang memang harus selalu diingatkan ya untuk kaum muslimah khususnya supaya berhati-hati agar ketika mencicipi itu tidak jatuh batal begitu ya Bapak. Iya, begitu. Oke. Itu yang pertama Pak, baru yang pertama nih. Masih ada ada lagi ya. Iya. Jangan bosan ya Pak. Masih ada pertanyaan kedua ini yang menggelitik juga seperti itu sama. Jadi kita sebagai soimin ya, soimin dan soimat nih berlakunya bagi teman-teman sahabat podcast ya dimanapun berada, pas waktunya puasa Ramadan kita pasti akan merasakan bahwa mulut kita itu terasa pahit, mungkin begitu ya Pak, terasa masam, pokoknya nggak enak lah rasanya begitu ya, tidak nyaman. Apalagi kalau kemudian kita punya tugas seperti saya misalnya, harus menjadi host begini ya Pak ya, berkomunikasi dengan orang lain, tentu butuh suasana yang fresh gitu kan. Malu kalau seandainya dari mulut kita ini keluar aroma yang tidak segar kan seperti itu Pak ya. Tapi di bulan Ramadan ini pasti akan terjadi gitu, otomatis gitu. Nah biasanya kalau kita
mengambil jalan pintas dengan bersiwak gitu ya, bersiwak atau mungkin sikat gigi yang pakai pasta gitu ya Pak. Iya. Nah, dan ini kita lakukan di siang hari karena kebutuhan berkomunikasi itu lebih banyak pagi sampai siang hari atau mungkin menjelang berbuka puasa. Kira-kira gimana ini Pak penjelasan hukumnya? Boleh enggak? Iya, bersiwak ya. Iya. Iya. Jadi bersiwak itu adalah kegiatan untuk membersihkan gigi. Iya. Adapun alatnya untuk alat bersiwak itu macam-macam. Bisa pakai kayu arok. Nah, Iya. biasanya kita kenal kalau di kita di Indonesia langsung siwak ya pakai kayu siwak itu Iya, ya. kayu siwak, Padahal betul. itu namanya kayu arok. Kayu aron. Oke. Kegiatannya namanya siwak. Bersiwak. Bisa pakai kayu arok, bisa pakai lap kain yang kasar, bahkan bisa tangan. Kata kitab fikih itu dengan menggunakan tangan orang yang masih hidup, bahkan tangannya orang lain itu bisa Dibersihkan ya, gitu ya. untuk bersihkan. Cuma kan dalam perkembangan teknologi kemudian itu bisa diatasi, keluar produk yang namanya sikat gigi. Iya. Itu pun kemudian tidak cukup dengan sikat gigi, bahkan ada pasta gigi. Pasta gigi. Pada prinsipnya sebagaimana Rasulullah mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Jadi kesunahan siwak itu sangat luar biasa, bahkan jika tidak sampai memberatkan umatnya, kata Rasulullah, 5 kali sehari. Masya Allah, luar biasa ya. Setiap sholat disuruh Anjurannya bersiwak. seperti itu. Nah, Iya, cuma kan iya. syariat kita tidak syariat yang memberatkan. Iya. Maka ketika berpuasa, orang kemudian melakukan kesunahan siwak itu dengan menggunakan sikat gigi. Kemudian yang itu sebetulnya juga sesuatu yang tidak ada persoalan ketika seorang bersiwak. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu meskipun pakai siwak kayu arok yang di situ dibasahi, tapi ada catatannya. Artinya dibasahi siwak basah atau kayu arok basah itu kan bisa dengan diasumsikan dengan sikat gigi yang kita pada umumnya. Kalau masuk sikat gigi kita nggak dibasahi kan nggak enak. Iya. Nah, seperti itu. Dengan catatan antara yang dibasahi kemudian yang ketika disiwakkan di gigi kita itu tidak ada yang tertelan. Oh ya. Makanya siwak di bulan puasa disunahkan, cuma tidak boleh berlebihan. Tidak boleh termasuk dalam penggunaan pasta gigi. Bahkan ada sebagian ulama kita di Indonesia ada yang menghukumi makruh menggunakan pasta gigi. Kenapa? Karena ada rasa. Ada rasa-rasanya, iya betul sekali. Dihukumi makruh, meskipun sebagian lain tidak. Itu termasuk keumuman daripada siwak itu sendiri. Karena itu bagi kita yang terbiasa menggunakan pasta gigi ini harus hati-hati. Dalam arti penggunaan pasta giginya kalau bisa ini berbeda ketika di hari-hari biasa. Kalau misalkan full sebelum hari-hari puasa full dikasih pasta gigi, ya kalau bisa sekedarnya saja, yang penting hanya untuk bisa menghilangkan bau aroma. Ya, karena itu tadi, karena ada khilaf ya, khawatir ya, meskipun asalkan yang menghukum itu makruh dan itu mubah tidak apa-apa, sama-sama catatannya tidak boleh tidak membatalkan puasa asal tidak tertelan. Iya. Dan juga tidak boleh menggunakan prinsip aji mumpung gitu ya Pak ya. Iya. Dan ini lagi biasanya kan setelah pakai pasta gigi kita kan berkumur. Iya, sambil menyelam minum air gitu. Jangan-jangan begini, berkumurnya setengah gelas, keluarnya seperempat gelas. Ini luar biasa ini. Iya, jadi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seperti itu ya. Dan lagi ini bau aroma ya, aroma setelah pakai pasta sikat gigi itu kan ada aroma anyes, dingin gitu ya. Prinsipnya selama kita yakin bahwa ketika sudah kita berkumur, mungkin bisa 1-2 kali kita berkumur untuk meyakinkan bahwa yang dikeluarkan itu sudah keluar semua, dan yang ada di mulut ini sudah berganti menjadi ludah. Tidak itu bagian dari busa, sisa-sisa. Kalau masih terasa manis, ada sisa busa, harus dikeluarkan lagi, diludahkan, dibersihkan. Berarti betul-betul harus clear begitu ya Pak ya. Sampai betul terasa, tapi nggak boleh was-was juga. Nggak boleh was-was. Jadi kita harus yakin bahwa sudah hilang, sudah nggak ada. Seperti itu. Tapi kalaupun kita mengambil pendapat sebenarnya tidak perlu repot lah harus bersiwak ya atau bersikat gigi, karena
aromanya orang mulutnya gitu, Ya. aroma mulutnya orang yang berpuasa itu katanya seperti kasturi begitu. Ya, lah itu lagi. Jadi diperbolehkannya siwak hukumnya mubah itu ketika belum zawal. Oh Ketika iya. sebelum masuk waktu sholat duhur. Jika sudah masuk waktu sholat duhur itu hukumnya makruh. Jadi makruh ya Pak. Ya? Meskipun ada juga yang mengatakan, lagi-lagi hilaf ya, ada juga yang mengatakan tetap mutlak boleh. Boleh. Catatannya itu tadi Tidak ada yang tertelan gitu tidak ya. tertelan. Tapi dalam unsur kehati-hatian, karena hadis Nabi yang mengatakan bahwa aroma orang yang berpuasa itu lebih atyab minal misik ya, Nah, begitu. lebih harum dari aroma misik. Iya. Meskipun di hadapan manusia tetap aja bau, tapi di hadapan Allah Seperti bau kasturi. Iya, subhanallah, itu luar biasa sekali. Bapak masih ada satu lagi ya, mohon maaf ini pertanyaan penting juga gitu ya untuk perempuan ataupun mungkin laki-laki ya, sahabat podcast Kemangi dimanapun berada. Karena Ramadan itu datangnya ke kita tidak selalu dalam cuaca yang sejuk ya Bapak, cuaca yang dingin, cuaca yang nyaman seperti itu. Tapi terkadang juga dalam kondisi yang panas, walaupun tidak terik. Nah, ini barangkali salah satu penyebab yang membuat badan kita terasa panas juga, terkena efeknya begitu ya. Di sisi lain kita tidak mendapatkan asupan minum ya yang lebih banyak pada siang hari sampai sore hari, sehingga ya kadang-kadang saya sendiri juga seperti itu, merasakan panas badan, gerah begitu kan, tidak enak gitu ya Pak, sehingga ya lagi-lagi mengambil jalan pintas yang praktis, kita saat mandi sekalian keramas. Nah seperti itu biar terasa segar selesainya. Nah ini boleh juga apa enggak ini Pak? Gimana nih statusnya ya? Apalagi masuk ke kulkas ya. Nah gitu. Jadi sekalian biar dingin gitu sampai berbuka. Iya, keramas. Keramas, bahasa keramas ini kan biasanya itu ya khusus bagi orang-orang yang mandi besar gitu ya. Jadi status mandi itu begini, ada 3 paling tidak. Yang pertama status mandi yang sifatnya wajib, habis jinabah. Kalau puasa misalkan malam hari berhubungan suami istri, kemudian nggak sempat mandinya setelah waktu sholat subuh misalkan. Kemudian itu yang wajib. Kemudian atau ketika mandinya mandi sunnah, misalkan ketika mau mendatangi sholat Jumat bagi laki-laki itu kan wajib mandi. Dalam arti bukan mandi biasa tapi mandi keramas seperti yang mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian sifatnya itu mandinya mandi mubah saja. Nah ini hukumnya berbeda-beda. Oh begitu ya? Iya. Ketika mandinya itu adalah mandi wajib, kemudian mandi sunnah, maka itu berlaku sebuah kaidah. Artinya sesuatu yang wajib maka itu harus dikerjakan dan syariat memang mengizinkan. Maka ketika seseorang keramas misalkan, ya dia keramas. Dan apakah nggak boleh keramas di siang hari? Boleh, apalagi mandi wajib. Misalkan habis harus bermimpi wajib. Misalkan sebelum duhur tidur kok bermimpi, mimpi basah, kan harus mandi sebelum sholat duhur. Maka dia wajib mandi. Kemudian yang sunnah misalkan meskipun hari Jumat misalkan nanti mau berangkat Jumat mandi keramas dulu, gimana? Nggak apa-apa, nggak ada persoalan. Boleh juga. Cuma ya hati-hatinya begini, tidak ada kesengajaan dengan misalkan menggerak-gerakkan badannya, memasuk-masukkan dengan secara sengaja ke lubang-lubang itu ya Pak ya? digini-ginikan, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau mandi wajib kemudian mandi sunnah, kita mandi karena memang syariat mengizinkan, kemudian kok di luar kuasa kita ada yang masuk misalkan, maka itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau selulup. Mandinya mandi berendam di sungai, di kolam misalkan. Itu kalau ada yang masuk meskipun tidak dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Jadi kecuali kalau mandi mubah. Lah kalau mandi mubah keramas, maksudnya keramas dalam keadaan mubah, kemudian ada yang masuk tanpa sengaja, tetap batal puasa. Tetap batal ya. Masya Allah. Makanya harus hati-hati, jangan berendam, jangan selulup gitu. Nah ini sahabat podcast Kemangi harus hati-hati ya. Walaupun mandi dan keramas itu dibolehkan, tapi tetap ada catatan-catatan pentingnya yang harus kita ingat.
Oke, sebenarnya banyak Pak yang pengen ditanyakan lagi nih ya, tapi waktunya yang tidak mencukupi karena sebentar lagi kita harus berbuka puasa. Jadi kita cukupkan episode podcast kita hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu yang sama. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan hari ini tentang tips-tips Ramadan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.